Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang senyawa alkuna ya. Senyawa alkuna merupakan senyawa hidrokarbon yang ketiga ya setelah alkana dan alkena. Alkuna adalah hidrokarbon alifatik ya. Alifatik itu rantai terbuka. Alifatik tak jenuh dengan satu ikatan karbon rangkap 3 ya, karbon-karbon rangkap 3. Jadi alkuna itu salah satu cirinya adalah ikatannya rangkap, salah satunya ikatan rangkap 3. Kalau alkena rangkap 2, kalau alkana tunggal semuanya. Nah, perhatikan tabel berikut. Yang pertama ya, alkuna sama seperti alkena ya, dimulai dari C2 yaitu dari etuna ya, akhirannya una. Etuna itu rumus molekulnya C2H2 ya, di sini ada strukturnya, salah satunya adalah ikatannya rangkap 3 ya. Kemudian propuna ya, rangkap 3 juga salah satunya, rumusnya C3H4. Kemudian satu butuna C4H6 dengan struktur seperti ini ya. Kenapa ada satunya sama seperti alkena ya, karena ada dua butuna ya kalau rangkapnya di sebelah sini. Nah, kemudian ini adalah bentuk molekul 3 dimensinya ya. Yang ini adalah etuna, C2H2 ini rangkap 3-nya, ini adalah propuna, di sini rangkap 3-nya, C3H4, dan ini adalah satu butuna ya. Berikutnya rumus umum alkuna ya. Rumus umum alkuna adalah CnH2n dikurang 2 atau CnH2n-2 ya. Jadi berurutan, kalau rumus umum alkana CnH2n ditambah 2, alkena CnH2n. Nah, kalau alkuna CnH2n dikurang 2 ya. Jadi jumlah H itu 2 kali dari jumlah C kemudian dikurangi 2. Yang paling sederhana jumlah C-nya 2 ya. Kalau C-nya 2, maka hanya tinggal dihitung ya, berarti N-nya 2. Nah, maka hanya 2. 2 kali 2 kali 2 ya, 2 kali N, 2 kali 2 dikurang 2 ya, 2 kali 2 4 kurang 2 berarti C2H2 ya. Namanya adalah etuna ya. Kalau C2 di alkena itu etena ya, di alkana etana. Kemudian jumlah C-nya 3 ya, hanya tinggal hitung. 3 kali 2 kurang 2 ya. Jadi kali 2 kurang 2. 3 kali 2 6 kurang 2 dikurangi 2 4. Jadi C3H4 ya, namanya propuna. Jika C-nya 4 ya, tinggal 4 kali 2 kurang 2 ya. 6 ya, berarti C4H6 namanya butuna. C-nya 5, hanya 5 kali 2 kurang 2 ya, jadi C5H8 namanya pentuna. Jika C-nya 6, 6 kali 2 kurang 2, C6H10 namanya heksuna. Nah, ini rumus struktur yang disederhanakannya ya, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Artinya C7 ya sama saja, homolognya tinggal dikalikan saja. Kemudian kali 2 kurang 2. Ya, rumus struktur yang disederhanakan untuk etuna ya seperti ini ya. C2H2 itu CH, rangkap 3 CH. Ya, jadi C itu tetap 4 ikatan ya. Antara C dengan C rangkap 3 atau 3, kemudian dengan H masing-masing 1 jadi 4. Propuna ya. Nah, propuna ya, di sini ikatan rangkapnya di nomor 1 ya. Kemudian jika rangkapnya pindahkan ke sini tetap di nomor 1 juga, makanya namanya tidak ada satu propuna ya, karena tidak memiliki isomer. Ya, jadi propuna saja. Kemudian butuna. Nah, kalau butuna, nah ini sebetulnya nama kalau strukturnya seperti ini namanya adalah satu butuna. Kenapa? Karena rangkap 3-nya ada di nomor 1 ya. Jadi rangkap 3 ini bisa juga di nomor 2 ya kalau dipindahkan ke sini ya. Contoh misalkan seperti ini. Jadi sama-sama C4H6 ya. Nah, kalau ini namanya 2 butuna ya. Jadi butuna itu ada 1 butuna, ada 2 butuna, dan seterusnya. Begitu juga pentuna dan heksuna. Nah, tata nama senyawa alkuna. Tata nama alkuna sama dengan tata nama alkena ya. Jadi kalau alkena sudah bisa memberikan nama alkena, maka alkuna pasti bisa ya. Hanya beda akhirannya saja ya.
ena untuk alkena dan una untuk alkuna ya, karena adanya ikatan rangkap 3. Jadi membedakan alkena dan alkuna, kalau alkena rangkap 2, kalau alkuna rangkap 3. Aturan penamaannya sama persis. Contoh, berilah nama IUPAC untuk senyawa berikut. Nah ini karena ini rangkap 3 ya, berarti alkuna. Cara penamaannya sama dengan alkena yang pertama, tentukan rantai induk. Rantai induk itu rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 3 ya. Kalau lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, coba kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang paling panjang itu yang 7 ke bawah ya. Dan mengandung rangkap, berarti itu adalah rantai utamanya. Ya, jadi rantai induk atau rantai utamanya ke sini. Kemudian selain rantai utama ini cabang ya. Penomoran, aturan penomoran juga sama seperti alkena ya, yang menjadi prioritas penomoran itu ikatan rangkapnya harus mendapat nomor terkecil ya, bukan cabang. Kalau ikatan rangkapnya sama dari kedua ujung, posisinya baru prioritasnya cabang ya. Jadi ini penomoran jelas dari sebelah kanan atas ya, dari sini ya, karena rangkapnya lebih dekat. Ini nomor 1 ya. Ini 2. Ini 3, 4, 5, 6, 7. Nah, namanya juga ya, caranya hampir sama. Ya, cabang dulu ya, karena ini cabangnya ada 2 jenis. Nah, ini kalau yang ini cabang ini namanya isopropil C3H7 ya, dengan struktur seperti ini. Nah, kalau ini metil. Nah, maka yang didahulukan itu isopropil sesuai abjad ya, I dulu, IJKLM ya, I kemudian M. Jadi namanya ini 4 isopropil ya. Kemudian metilnya di nomor 6 metil. Nah, rangkapnya ini di nomor 2 ya. 1 2 2. Rantai utamanya C7. C7 itu hep una. Akhirannya una ya. Kenapa? Karena rangkap 3 ya. Jadi samalah dengan alkena caranya. Nah, begitu juga kalau dibalik ya, namanya sudah ada, disuruh menuliskan struktur juga itu mudah. Cuma harus diperiksa itu, tidak mungkin ada cabang ya, tidak mungkin ada cabang di C yang mengandung ikatan rangkap 3. Ya, kalau di sini tidak mungkin apa? Karena C yang mengandung rangkap 3 pasti sudah 4 ya. Ke C yang lain 3, ke sini 1 ya, jadi sudah 4, tidak mungkin ada cabang di sini dan di sini ya. Kalau alkena mungkin ada cabang 1, kalau alkena tidak mungkin. Keisomeran alkuna ya, ini maksudnya adalah nanti diedit ya, ini keisomeran alkuna. Ini adalah keisomeran alkuna. Oke. Keisomeran alkuna ada 2, isomer rangka dan isomer posisi ya. Kalau alkena ada rangka, posisi, kemudian ada isomer geometri ya. Nah, contoh soal, ini langsung saja ke isomer rangka karena definisinya samalah dengan alkena, keisomeran alkena. Isomer rangka itu yang berbedanya itu adalah rangka atau rantai induknya. Tentukan semua isomer dari C4H6. Ya, 46, 46. 4 kali 2, 8, 6 itu kurang 2, berarti ini alkuna ya. Nah, pembahasannya yang pertama ya pasti tidak ada cabang dulu, rangkapnya di nomor 1 ya, ini namanya adalah 1 butuna. Kemudian yang isomer yang kedua pindahkan ya ke nomor 2, si rangkapnya jadi seperti ini ya, sama-sama lihat. Ini C4H6 yang bawah juga C4H6, cuma yang berbeda itu posisi ikatan rangkapnya. Nah, kalau ini 2 butuna. Kalau digeser ke sini jadi nomor 3, tidak ya, tidak jadi nomor 3. Kenapa? Ya karena penomoran pasti dari kanan, jadi nomor 1 ya. Jadi antara 1 butuna dan 2 butuna itu adalah isomer posisi. Apakah ada isomer rangka? Tidak, atau isomer yang lain dari C4H6. Misal gimana kalau 1C ya. Nah, ini misalkan C4, 1C-nya dipindahkan menjadi cabang misalkan ke sini ya, seperti ini. Nah, apakah ini adalah isomer dari C4H6? Jawabannya bukan. Kenapa? Karena tidak mungkin ada senyawa seperti ini. Kenapa? Karena C ini 5 ikatan. 1, 2, ini 3, 5. Sedangkan C itu adalah hanya memiliki 4 ikatan kovalen. Jadi tidak mungkin ada senyawa seperti ini.
Jadi isomer dari C4H6 hanya ada dua ya, yaitu 1 butuna dan 2 butuna. Itu sebabnya ya alkuna itu isomernya lebih sedikit daripada alkena ya. Kenapa? Karena kalau di alkena itu mungkin di sini ada cabang ya, di sekitar rangkap 2 itu ada cabang, mungkin hanya satu cabangnya. Tapi kalau alkuna tidak mungkin, makanya isomernya lebih sedikit. Ini isomer posisi. Kemudian contoh yang kedua, isomer C5H8 ya, caranya sama. Yang pertama lurus tidak bercabang ya, dengan rangkap di nomor 1 ya, ini namanya 1 pentuna. Kedua geser rangkapnya 2 pentuna ya. Ketiga misalnya digeser lagi ke sini, apakah ini jadi 3 pentuna? Tidak, jawabannya adalah tidak, karena penomoran dari kanan jadinya ya, supaya rangkapnya kecil nomornya, jadi nomor 2 sama dengan ini ya. Nah, maka isomer posisinya juga ada 2, tapi ini kemungkinan ada isomer rangka ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Kembalikan lagi supaya mudah, si rangkapnya di nomor 1, ini pindahkan 1C menjadi cabang. Nah, kalau di sini cabangnya mungkin ya, kalau di sini tadi dijelaskan tidak mungkin. Kalau di sini bisa ya, karena C-nya belum 4 ikatan. Oke, tinggal tambah H ya, disesuaikan. Ini karena sudah 3 maka hanya 1, yang di sini sudah 4 tidak ada H, yang di sini 3 berarti 1, yang ini 3, yang ini 3 ya. Kalau dihitung 3, 3, 1, 7, 8 ya, jadi C5H8 sama, namanya pasti berbeda. Ini penomoran pasti dari kiri ya, jadi ini si metilnya ada di nomor 3, jadi namanya 3 metil 1 butuna. 1 itu rangkap ya, butuna karena rantai induknya C4. Apakah kemungkinan ada lagi isomer? Tidak ya, ini tidak mungkin ada isomer lagi ya. Kenapa? Misalkan rangkap 3-nya kalau digeser ke sini ya, ke nomor 2 ya, itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena cabangnya mau di mana cabangnya? Karena cabang itu tidak mungkin di ujung ya. Kalau di ujung ya jadi rantai utama ya. Jadi isomer dari C5H8 itu ada 3 ya. Nah, kalau ini antara 2 pentuna dengan 3 metil 1 butuna ya, itu disebutnya isomer rangka karena rumus molekulnya sama, rangka atau rantai induknya berbeda. Sama seperti yang alkana dan alkena ya, semakin banyak jumlah atom C-nya, untuk alkana juga, maka isomernya juga semakin banyak kemungkinannya. Sifat alkena dan alkuna ya. Jadi ini alkunanya diselesaikan ya, karena tidak beda jauh dengan alkena ya. Sifat alkena dan alkuna ya. Kenapa di sini juga dibahas sifat alkena? Karena di pertemuan sebelumnya alkena sifatnya belum dibahas ya, karena akan digabung dengan alkuna. Satu sifat fisis ya, sama seperti alkana, semakin banyak C-nya maka semakin tinggi titik didih dan titik keburnya. Sudah dibahas penjelasannya juga ya. Untuk jumlah atom karbon yang sama, isomer dengan rantai lurus mempunyai titik didih dan titik lebur lebih tinggi daripada dengan banyak cabang ya, itu juga sudah dibahas. Yang ketiga, semakin banyak cabang pada rantai karbonnya semakin rendah titik didih dan titik leburnya ya. Ini hubungannya sama dengan yang kedua tadi. Reaksi alkena dan alkuna 1. Nah, alkena dan alkuna lebih reaktif dibandingkan dengan alkana akibat adanya ikatan rangkap ya. 1, reaksinya reaksi pembakaran. Jadi baik alkana, alkena dan alkuna itu dapat terjadi ya, ada reaksi pembakarannya. Kemudian ada pembakaran sempurna. Pembakaran sempurna itu pembakaran dengan jumlah oksigen yang cukup ya, artinya menghasilkan gas karbon dioksida dan H2O saja. Kemudian bisa juga pembakarannya tidak sempurna ya, menghasilkan gas karbon monoksida yang berbahaya ya. Jadi karbon monoksida itu berbahayanya itu karena sangat aktif ya. Jadi yang diikat oleh hemoglobin itu bukan oksigen ya, jadi karbon monoksida ya, sehingga yang menghirupnya akan sesak napas. Dan berbahayanya lagi, karbon monoksida itu tidak berwarna juga tidak berbau ya. Jadi ketika menghirup gas karbon monoksida, kita tidak tahu sedang menghirup gas tersebut ya.
Kemudian bisa juga menghasilkan karbon atau jelaga ya seperti arang kalau pembakarannya tidak sempurna. Tidak sempurna itu karena oksigennya tidak cukup. Nah, ini pembakaran yang sempurna ya, C3H4 itu propuna dibakar dengan oksigen, hasilnya CO2 dan H2O ya. Berikutnya reaksi adisi. Nah, jadi dalam alkena dan alkuna dapat terjadi reaksi adisi. Kalau alkana tidak mungkin terjadi reaksi adisi. Jadi adisi itu hanya untuk alkena dan alkuna atau hanya untuk senyawa yang memiliki ikatan rangkap baik 2 ataupun 3. Adisi itu artinya penambahan suatu atom ya sehingga ikatannya jadi jenuh ya, penambahan sehingga berkurang, justru yang berkurangnya itu ikatan rangkapnya ya. Yang pertama adisi hidrogen ya, reaksi adisi dengan hidrogen, contoh C2H4 ya, ini alkena contohnya diadisi atau direaksikan dengan hidrogen ya. Nah, ini rangkapnya rangkap 2 karena hidrogennya atau H-nya kurang 2, ini ditambah 2 hidrogen ya, H-nya ada 2, H2 atomnya, maka pasti ikatannya berubah ya jadi tunggal ya. Kalau jadi tunggal maka jadi alkana ya, jadi C2H6 ya. Jadi ini ke sini sehingga ikatannya jadi tunggal. Nah, PT dan Ni ini atau Ni ini bertindak sebagai katalisator ya atau mempercepat reaksi. Nah, ini yang disebut dengan reaksi adisi penjenuhan. Jadi ikatannya tak jenuh rangkap 2 misalkan berubah menjadi tunggal. Contohnya yang berikutnya adisi hidrogen untuk alkuna ya, propuna ya diadisi. Nah, kalau alkuna itu hidrogennya 2 kali lebih banyak ya daripada adisi alkena. Kenapa? Karena ikatannya si rangkapnya lebih banyak ya. Nah, ini juga sama menjadi alkana, jadi propana, propuna jadi propana ya, diadisi dengan hidrogen. Jadi adisi itu berkurangnya ikatan rangkap ya. Maksud penambahan di sini penambahan atom H kalau hidrogen ya, sehingga ikatannya jadi jenuh. Kemudian adisi gas HX ya, di mana X itu adalah unsur halogen. X itu bisa Cl, Br atau I ya. Nah, adisi alkena dan alkuna dengan gas HX itu menggunakan aturan Markov-Nikov ya. Yaitu yang pertama aturannya, jika atom karbon yang berikatan rangkap mengikat jumlah atom hidrogen yang berbeda, atom X akan terikat pada atom karbon yang sedikit mengikat hidrogen. Contoh ya. Nah, ini alkena ya, ini rangkap 2-nya direaksikan dengan HCl. Nah, HCl ini merupakan HX ya, gas HX ya. Kenapa? Karena ada Cl itu halogen ya. Nah, maka hasil reaksinya ya, maka ini reaksinya yang terjadi, si X ya atau si unsur halogen itu akan berikatan dengan C ya, yang bagian yang rangkap 2-nya dengan C yang lebih sedikit hidrogennya. Nah, ini kan antara CH ini dengan CH2. Yang lebih sedikit adalah CH, maka si Cl-nya akan ke sini ya, dan hidrogennya akan ke C yang lebih banyak H-nya ke sini, sehingga hasilnya jadi seperti ini. Nah, hasilnya jadi ikatannya tunggal atau jenuh ya, dari rangkap 2 menjadi tunggalan. Itu juga termasuk reaksi adisi ya. Aturan yang kedua, jika jumlah atom karbon pada ikatan rangkapnya mengikat jumlah atom hidrogen sama banyak, kalau tadi hidrogennya berbeda ya jumlahnya ini sama banyaknya, maka atom X dari halogen akan terikat pada atom C yang mempunyai rantai karbon paling panjang. Contoh. Nah, ini kan ini rangkap 2-nya di sini ya. Nah, ini CH ya. C ini masing-masing mengikat H yang sama, yaitu H-nya 1. Nah, kalau mengikat H yang sama banyak, maka atom X atau di sini X-nya adalah Cl akan terikat pada atom C yang mempunyai rantai karbon paling panjang. Nah, maka seperti ini. Nah, si Cl itu akan terikat pada C yang ini. Kenapa? Karena rantai karbonnya terpanjang. Cara menghitungnya adalah ya ini kan bagiannya ke kanan ya, 1 2 3 lebih panjang. Kalau ini 1 2 ya lebih pendek, maka H akan ke C yang bagian rantai karbonnya lebih pendek, yaitu ini, sehingga hasilnya adalah ini ya.
Dan ini semuanya ikatannya jadi tunggal ya, itu juga adisi. Kemudian adisi gas X2 ya, gas X2 itu bisa gas Cl2, bisa gas Br2 atau gas I2 ya. Ini reaksinya, misalnya ini rangkap buah atau alkena direaksikan dengan gas Cl2, maka hasilnya seperti ini ya. Nah, Cl1 yang masing-masing ke sini, satu lagi ke sini ya. Sehingga ikatannya jadi tunggal atau jadi jenuh. Nah, untuk adisi alkuna itu si gas X2-nya atau gas Cl2-nya itu lebih banyak ya, lebih banyak 2 kali lipat daripada alkena ya. Karena untuk menjenuhkan rangkap 3 itu diperlukan atom yang lebih banyak daripada rangkap 2. Hasilnya seperti ini. Nah, ini Cl-nya 4 ya, karena ini ada koefisien 2, 4 ya, jadi seperti ini. Dan ikatannya jadi tunggal atau jenuh. Itu juga reaksi adisi. Kegunaan alkuna ya. Alkuna yang mempunyai nilai ekonomis penting hanyalah etuna atau C2H2. Nama lain dari etuna adalah asetilena. Gas asetilena merupakan gas yang dihasilkan jika karbid atau nama senyawanya adalah kalsium karbida direaksikan dengan air ya. Nah, gas ini sering digunakan sebagai bahan bakar untuk proses pengelasan. Nah, ini reaksinya karbid ya, direaksikan dengan air, hasilnya jadi kalsium hidroksida dan asetilena atau etuna. Nah, ini jadi karbid itu ya adalah kalsium karbida. Nah, ini reaksi juga yang biasa digunakan kalau di Sunda ya itu lodong ya atau meriam yang terbuat dari bambu ya. Nah, kan biasanya karbid direaksikan dengan air. Nah, karbid direaksikan dengan air akan menghasilkan gas ini, etuna. Yang dibakar meledak itu adalah gas etuna ini ya. Nah, pertemuan hari ini untuk alkuna ya sudah selesai. Pertemuan berikutnya akan membahas tentang minyak bumi ya. Tugasnya nanti dikerjakan, kemudian diupload ya. Tugasnya ada di web e-learning ya atau pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.